Halo teman-teman semuanya, jadi pada video kali ini kalian akan mempelajari tentang website. Jadi diharapkan setelah menonton video ini kalian akan memahami tentang pengertian dan fungsi website, unsur-unsur website, dan cara kerja sebuah website. World Wide Web atau singkatnya adalah WWW atau juga dikenal dengan website atau situs merupakan kumpulan halaman yang menampilkan informasi data teks, data gambar diam, data animasi, suara, video, dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis, yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait di mana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman atau hyperlink. Jenis website ada 3 macam, yaitu statis, dinamis, dan interaktif. Cara kerja sebuah website. Sebuah website biasanya akan menyediakan banyak informasi yang dapat diakses oleh pengunjung website. Semua informasi yang tersedia di website akan tersimpan di sebuah web server. Informasi yang tersimpan di web server tersebut umumnya akan ditampilkan dalam bentuk HTML atau Hypertext Markup Language. Website dapat diakses menggunakan sebuah software atau program aplikasi yang disebut web browser. Untuk menyediakan sebuah website, maka harus tersedia unsur-unsur penunjangnya. Adapun unsur-unsur sebuah website sebagai berikut. Yang pertama, nama domain. Domain name atau disebut dengan nama domain atau URL adalah alamat permanen sebuah website di internet. Dengan kata lain, nama domain adalah alamat yang digunakan untuk menemukan sebuah website pada dunia internet. Contohnya http belajar.ditpsmk. Nama domain diperjualbelikan secara bebas di internet dengan status sewa tahunan. Nama domain berekstensi internasional adalah com, net, dan org. Contoh nama domain dengan ekstensi lokal adalah go.id, ac.id, dan go.id. Sebuah URL lengkap umumnya terdiri dari atas 3 komponen. Yang pertama, protokol. Protokol merupakan aturan yang digunakan untuk berkomunikasi pada jaringan komputer. Adapun protokol yang digunakan untuk WWW adalah HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Selanjutnya adalah nama situs. Setelah protokol yang digunakan, bagian selanjutnya adalah menentukan alamat web dengan menggunakan nama situsnya. Pada contoh ini, nama situs adalah example.com. Yang ketiga adalah path absolute. Pada contoh di atas memiliki path absolute, yaitu /2023/path/index.html. Kata-kata yang dipisahkan oleh garis miring adalah nama direktori root dari host. Pada contoh yang diberikan, URL mengatakan ingin menggunakan protokol HTTP untuk terhubung ke server web di internet, yakni www.example.com, dan meminta akses ke dokumen index.html yang terletak pada direktori path yang ada di dalam direktori 2023. Selanjutnya, web hosting. Web hosting dapat diartikan sebagai sebuah ruangan yang terdapat dalam harddisk tempat menyimpan berbagai data, file-file, gambar, dan sebagainya yang akan ditampilkan di halaman website. Selanjutnya adalah bahasa pemrograman. Jenis-jenis bahasa pemrograman ada banyak. Contohnya adalah HTML, ASP, PHP, JSP, JavaScript, dan sebagainya. Selanjutnya adalah fungsi-fungsi web. Web memiliki 4 fungsi. Yang pertama adalah fungsi informasi, yang kedua adalah fungsi komunikasi, yang ketiga adalah fungsi transaksi, dan yang terakhir adalah fungsi hiburan atau entertainment. Contoh spesifik dari website adalah online advertising, social networking, blogging, search engine marketing. Selanjutnya, profesi dalam pengembangan aplikasi web. Yang pertama adalah web designer, yaitu orang yang bertanggung jawab untuk menentukan tampilan sebuah halaman web untuk dapat mendesain suatu web. Seorang web designer harus menguasai HTML, DHTML, pengolah gambar, animasi, dan film. Yang kedua adalah web programmer, yaitu orang yang melakukan pemrograman atau pengkodean sebuah web agar dinamis. Yang terakhir adalah web developer, yaitu orang yang memberi bantuan pengembangan web seperti konsultasi web, konsep web yang akan dibuat, serta membangun sebuah web. Sekian video materi pembelajaran dari saya. Terima kasih.